Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajar. Di sini saya akan menjelaskan atau membawakan materi bagian dari saya, yakni peta intelektual Emil Durkheim. Dan pertama sekali akan dibuka dengan biografi Emil Durkheim. Emil Durkheim adalah perintis sosiologi pendidikan. Nama lengkapnya David Emil Durkheim. Durkheim lahir pada 15 April 1858 di daerah Epinal, Prancis. Epinal adalah sebuah kota kecil dari timur laut Prancis. Epinal adalah ibu kota daerah Vosges di Lorraine. Secara geografi, daerah ini berdekatan dengan Jerman. Bahkan dalam sejarahnya, daerah ini pernah menjadi bagian dari Jerman. Tidak heran jika arsitektur gedung-gedung yang ada di daerah ini berarsitektur Jerman. Orang-orangnya juga banyak yang berbahasa Jerman. Yang menarik juga saat ini orang-orang di daerah tersebut berbahasa Prancis tapi menggunakan dialek Jerman. Pada 1871, daerah ini hanya memiliki penduduk sebanyak 10.000 jiwa. Keluarganya Durkheim adalah keturunan Yahudi tradisional sederhana. Ayahnya bernama Moïse Durkheim dan seorang robi. Ayahnya Durkheim juga menjadi kepala robi di daerah Vosges dan Haute-Marne. Kakeknya Durkheim yang bernama Israel David juga seorang robi. Sejak kecil Durkheim sudah dipersiapkan menjadi robi oleh ayahnya. Durkheim sudah diajarkan bahasa Ibrani dan sebagai pelatihan calon robi. Fournier membagi fase kehidupan Durkheim dalam 3 fase, yaitu Durkheim muda, fase Bordeaux, dan fase Sorbonne atau disebut juga fase Paris. Menurut Fournier, fase Bordeaux dikenal sebagai periode paling produktif sepanjang karir intelektualnya Durkheim di kota Bordeaux yang sangat terkenal dengan minuman anggurnya. Durkheim menghasilkan 3 buku yang kemudian sangat berpengaruh dalam dunia sosiologi Perancis. Ketiga buku tersebut yaitu De la Division du Travail, dan yang kedua Les Règles de la Méthode Sociologique, dan yang ketiga Le Switch. Termasuk juga menginisiasi penerbitan jurnal La Année Sociologique pada tahun 1896, tetapi edisi perdananya baru terbit pada tahun 1898. Sejak kecil Durkheim dikenal sebagai murid cerdas di sekolahnya. Beberapa sahabat dekat dengan Durkheim yaitu Jean Jaurès yang dikenal sebagai tokoh sosialis, Henri Bergson, seorang filosof, Gustave Bellot, Edmond Goblot, Felix Rau, Maurice Blondel, Pierre Janet, seorang psikologi, Henri Bell, sejarawan, Camille Julien, sejarawan, Lucien Gallois, geograf. Kecerdasan Durkheim sejak kecil dibuktikan dengan mendapat 2 gelar sarjana dalam bidang sastra dan ilmu alam. Gelar 2 sarjana ini menjadi bekal penting untuk melanjutkan studinya di École Normale Supérieure Paris. Untuk menjadi mahasiswa INS Paris tidak mudah karena seleksi masuknya sangat ketat. Dengan nilai yang tinggi, Durkheim harus mengikuti ujian masuk INS Paris sebanyak 3 kali. 2 kali ujian masuknya dia gagal karena nilainya rendah. Durkheim terpaksa masuk mengikuti ujian yang ketiga dan akhirnya dia lulus menjadi mahasiswa INS Paris. Minat Durkheim dalam mempelajari ilmu sosial dan khususnya sosiologi muncul ketika Durkheim studi di INS Paris. Meski harus berjuang lulus di kampus ini, setelah mengikuti proses perkuliahan, Durkheim
dikenal sebagai salah satu mahasiswa cemerlang di kampusnya. Di kampusnya, Durkheim juga sering berdiskusi dengan beberapa seniornya dan teman-teman mahasiswa seangkatannya. Beberapa nama seniornya antara lain Henry Bergson dan Jean Jaurès. Adapun teman seangkatannya yang sering menjadi teman diskusi antara lain Pierre Janet dan Ferdinand. INS Paris dikenal sebagai salah satu universitas prestisius selain Universitas Paris 1, Pantin, Sorbonne. Dalam sistem pendidikan tinggi Prancis, INS didirikan sejak 1795 dan merupakan perguruan tinggi yang khusus mempersiapkan guru di SMP dan SMA. Durkheim berhasil lulus dalam bidang filsafat pada 1882 dengan mendapatkan agregation yaitu kompetensi nasional dalam rekrutmen guru di Prancis. Bentuk dari agregasi adalah ujian yang sangat ketat sebagai syarat utama kelulusan bagi calon guru di pendidikan menengah khususnya SMA. Kelulusan agregasi ini kemudian menjadi syarat utama untuk mengajar filsafat di SMA. Saat ini terdapat dua jenis agregation, yaitu untuk guru pendidikan menengah serta untuk dosen perguruan tinggi seperti dalam disiplin ilmu hukum, ilmu ekonomi, ilmu politik, dan manajemen. Adapun yang dimaksud agreges adalah orang yang mengikuti agregation. Setelah itu, dia menjadi guru filsafat di Liège di sekolah SMA di daerah Sens. Ini adalah tugas dan karir akademik pertama Durkheim di sekolah. Ketika itu Durkheim masih berusia 24 tahun. Tugas di daerah tersebut adalah penugasan yang dilakukan Kementerian Pendidikan Nasional Prancis di kalangan agreges ketika itu berharap bisa ditempatkan di Liège favorit di Paris. Sayangnya, kota pertama Durkheim mengajar berada di pinggiran. Kota Sens memiliki jumlah penduduk sebanyak 13.000 orang yang terletak di Sungai Yonne. Kota ini sekitar 70 km sebelah tenggara kota Paris. Setelah itu, Durkheim mengajar di Liège de Saint-Quentin pada tahun 1884 sampai 1885. Dan kita lanjut kepada subbab yang berikutnya, yakni spektrum pemikiran Emil Durkheim. Di antara beberapa banyak karya fundamentalnya, akan saya sebutkan beberapa saja, yakni salah satunya Les Règles de la Méthode Sociologique. Buku ini diterbitkan pada tahun 1894 dalam Revue Philosophique, yaitu sebuah jurnal filsafat. Buku ini menegaskan posisi sosiologi Durkheim sebagai bapak sosiologi Prancis. Buku ini sebuah manifesto revolusioner Durkheim untuk melembagakan sosiologi sebagai disiplin yang independen. Secara umum, buku ini berusaha mendirikan sosiologi berbagai ilmu baru dan mengembangkan kelembagaan secara teoritis dan metodologi. Pembahasan Durkheim tentang posisi independen sosiologi selain dalam buku ini juga dijelaskan dalam sebuah tulisannya berjudul Sociologie et Sciences Sociales. Tulisan ini adalah publikasi lanjutan yang berupaya menindaklanjuti buku Les Règles de la Méthode Sociologique, karena di dalamnya menjelaskan secara lahirnya sosiologi sejak era Auguste Comte dan perkembangannya, perbedaan disiplin psikologi sosial, morfologi sosial, dan sosiologi. Tulisan ini juga menjelaskan metode sosiologi yang terpisah dengan disiplin psikologi sosial. Tulisan ini adalah salah satu bagian tulisan dari buku Durkheim berjudul La Science Sociale et Action. Buku ini berisi kumpulan bahan-bahan kuliah Durkheim, buku Les Règles de la Méthode Sociologique. Di dalamnya juga membahas ambisi sosiologi dalam mendefinisikan metodologi yang harus diikuti untuk aturan studi sosiologis.
Untuk menjadi sebuah ilmu sosiologi harus memenuhi dua kondisi. Yang pertama, harus memiliki objek studi tertentu. Untuk mendapatkan legitimasi akademik harus dibedakan dari ilmu-ilmu lain, filosofi, psikologi. Objek studi sosiologi adalah studi tentang realitas sosial. Dan yang kedua, ini harus menerapkan metode penelitian ilmiah, ketat, objektif, yang sedekat mungkin dengan ilmu-ilmu alam seperti biologi. Datang dari sebanyak mungkin prasangka-prasangka subjektif, diproduksi dengan pengalaman biasa dan umum. Sosiologi harus mempelajari fakta-fakta sosial. Perhatian Durkheim sangat kuat karena ia berjuang dan membangun kelembagaan sosiologi untuk memberikan tempat akademik yang membuat ilmu ini sah. Ia harus memiliki sebuah benda yang bersih dan jelas berada dari apa yang bisa kita tangani dalam filsafat atau psikologi. Menurut Durkheim, dalam setiap masyarakat kelompok tertentu terdapat fenomena yang ditandai dengan karakter yang berbeda dari yang dipelajari oleh ilmu alam lainnya. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan dan fakta-fakta sosial. Sejauh mereka adalah domain yang tepat sosiologi. Singkatnya, sosiologi adalah ilmu dari fakta sosial yang didefinisikan oleh metode sendiri. Dan selanjutnya kita akan membedah atau membahas tentang kiprah Emil Durkheim yang dikenal sebagai perintis sosiologi pendidikan. Diskusi tentang sosiologi pendidikan selalu menyebut nama Durkheim. Di Perancis, pemikiran Durkheim sangat dominan hingga sekarang. Pengaruhnya sangat dominan dalam sosiologi dan khususnya sosiologi pendidikan. Durkheim menghasilkan berbagai karya akademik yang sangat berpengaruh dalam dunia sosiologi. Buku-bukunya sudah diterjemahkan dalam berbagai bahasa, mulai dari bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Latin, hingga bahasa Indonesia. Beberapa buku utama Durkheim antara lain De la Division du Travail Social. Dan masih banyak lagi buku-buku Durkheim yang diterjemahkan di berbagai bahasa. 3 buku Durkheim yang berjudul Education and Sociology, Education Moral, Evolution, Pedagogic, and Friends dengan jelas menggambarkan konsen utama Durkheim dalam pemikiran pedagogi. Secara khusus, buku Evolution, Pedagogy, and Friends disebut referensi klasik terbesar pedagogi sepanjang masa. Buku Durkheim La Division du Travail Social, Etudes sur Organisation des Sociétés Supérieures merupakan disertasi doktoralnya yang dipertahankan dalam sidang disertasi pada tahun 1893. Di luar karya-karya utama tersebut terdapat ratusan artikel ilmiah Durkheim yang dipresentasikan dalam berbagai seminar atau dimuat dalam jurnal ilmiah. Tulisan-tulisan yang tersebar dalam berbagai forum ilmiah tersebut kemudian diterbitkan dalam 3 buku seri yang dikategorikan masing-masing tema terkait. Buku pertama berjudul Textes 1, Elements d'une Théorie Sociale. Textes 2, Religion, Moral, Anomy. Textes 3, Foundation, Social et Institution. Jika membaca secara mendalam 3 referensi, kita akan disuguhi pemikiran Durkheim yang sangat cemerlang. Kemampuan analisisnya sangat paripurna dalam berbagai analisisnya di setiap tulisan. Memang tak mudah membaca satu persatu tulisannya yang tersebar dalam 3 referensi klasik tersebut. Gaya bahasa Durkheim dalam setiap tulisan primernya yang berbahasa Prancis sangat sulit dipahami. Perlu waktu berhari-hari untuk memahami isi dan makna secara lengkap. Durkheim mendapat gelar doktoral dalam usia 34 tahun. Sebagian besar buku Durkheim ditulis ketika berkarir di Bordeaux. Ia memiliki makna penting dalam karir sosiologi Durkheim. Selama 30 tahun karir intelektualnya, selama 15 tahun dihabiskan di Bordeaux. Durkheim merintis penerbitan jurnal sosiologi La Année Sociologique
pada tahun 1896. Durkheim juga sekaligus menjadi editor hingga 1925. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai gagasan Emil Durkheim dan dinamika universitas. Poin pertama, merintis sosiologi universitas. Nah, tidak banyak yang tahu bahwa Durkheim di sini memiliki perhatian yang sangat mendalam terhadap universitas. Peran Durkheim di sini cukup signifikan dalam sistem pendidikannya di Prancis, khususnya universitas. Durkheim dikenal sebagai tokoh kunci dalam reorganisasi sistem universitas. Pembahasan tentang universitas ditegaskan sekaligus konsen Durkheim terhadap universitas dan pendidikan tinggi. Oleh karena itu, studi pendidikan sosiologi universitas sebagai pengembangan dari sosiologi pendidikan selalu merujuk kepada kepemikiran. Secara umum, di sini terdapat tiga utama pemikiran Durkheim tentang universitas. Yang pertama, reformasi universitas di Prancis, terkhususnya dalam pengajaran filsafat, sosiologi, dan sosiologi pendidikan. Yang kedua, dinamika universitas Prancis dalam sejarah pendidikan Prancis. Lalu yang terakhir, yang ketiga, yaitu transformasi moral sekularisme dalam sistem universitas Prancis. Sistem pendidikan di Prancis dalam kekaisaran kedua di bawah hegemoni gereja Katolik, lahirnya The Third Republic memungkinkan gerakan nasionalisme, republikanisme, dan reformasi pendidikan. Durkheim sangat dipengaruhi konteks politik di The French Third Republic atau yang berkembang pasca perang. Dalam pandangan Alexander ini, fase ini merupakan fase kematangan Durkheim, yaitu periode 1870 sampai 1880. The Third Republic disebut juga Republique des Professeurs karena terkait dengan reformasi pendidikan yang dikembangkan oleh Jules Ferry dan pendidikan sekularisasi di Prancis. Tiga ideologi dominan dalam The Third Republic adalah demokrasi, sekularisme, dan ilmu pengetahuan. Durkheim di sini mendobrak kemapanan sistem pengetahuan di Universitas Prancis melalui pengajaran ilmu sosial dan pedagogi. Durkheim adalah faktor utama yang mendobrak kemapanan sistem universitas tersebut. Karir intelektual Durkheim dipaksa mengambil pendidikan sarjana dan pascasarjana dalam bidang filsafat karena sistem pendidikan tradisional Prancis yang tidak memungkinkan diajarkan sosiologi. Bagian kedua, konsen Durkheim terhadap universitas terkait dengan dinamika universitas dalam perspektif pendidikan Prancis. Nah, Durkheim menyebut mahasiswa asing di Prancis menghadapi konstelasi kampus yang sangat kompleks dan dinamis. Mahasiswa asing harus independen dan mampu beradaptasi dalam konteks akademik Paris. Tulisan terkait ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, Durkheim membagi sistem pendidikan tinggi Prancis dalam 2 jenis, yaitu pendidikan tinggi swasta dan pendidikan tinggi negeri. Dalam jenis ini, Durkheim banyak menyoroti Université de Paris yang terdiri dari 4 fakultas, yaitu sastra, ilmu alam, hukum, dan kedokteran. Nah, yang kedua, selain menjelaskan tipe atau jenis pendidikan di Paris, Prancis, Durkheim juga menjelaskan mengenai sejarah universitas di Prancis. Yang ketiga, bagian yang penting yaitu tentang organisasi Universitas Paris.
Di dalamnya mencakup mengenai transformasi 130 sosiologi pendidikan Emil Durkheim. Durkheim mengawali penjelasannya dengan prinsip pendirian Universitas Sorbonne oleh Robert de Sorbonne pada 1303. Durkheim menyebutnya dengan era primitif teologi. Durkheim juga menjelaskan tentang konstitusi universitas. Dalam penjelasan ini, Durkheim menjelaskan universitas di Paris dan Prancis. Di bagian lain, konsep Durkheim tentang universitas juga tampak dalam penjelasannya bahwa universitas harus berperan dalam kehidupan moral yang menjadi basis pendidikan Paris. Emil Durkheim tidak terbantahkan perannya sebagai perintis sosiologi pendidikan. Dalam hidupnya, ia telah memberikan basis pemikiran dan teoretik sosiologi pendidikan sejak mengawali karirnya di Bordeaux hingga karirnya di Sorbonne. Peran penting Durkheim dalam studi universitas memberikan arti penting juga bagi perkembangan studi universitas di kemudian hari. Dalam konteks Prancis, Durkheim menjelaskan posisi universitas dalam mentransformasikan moral sekularisme sebagaimana dilakukan oleh pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.